Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini, bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6-11. Surat kepada jemaat Filipi termasuk salah satu surat Rasul Paulus yang ditulis ketika ia sedang dipenjara. Kota Filipi berada di Makedonia dan komunitas di sana dikenal sangat dekat dengan Paulus, penuh kasih dan dukungan nyata bagi pelayanannya. Surat ini memadukan nuansa syukur, sukacita, dan ketekunan iman, sekaligus memuat ajaran teologi yang mendalam tentang Kristus. Perikop ini sering disebut sebagai himne Kristus, salah satu teks terpenting dalam Perjanjian Baru tentang siapa Yesus itu. Paulus tampaknya mengutip sebuah nyanyian atau doa iman yang sudah dikenal jemaat. Ada dua bagian besar yang muncul di sini. Bagian pertama, Kristus yang merendahkan diri, ayat 6-8. Yaitu tentang keprihatinan langsung Paulus berkaitan dengan orang Filipi. Karena mereka menemukan gambaran kontras Kristus yang tidak melekat pada kedudukannya yang tinggi dalam rupa Allah. Meski memiliki kodrat Allah, ia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, dan taat sepenuhnya sampai wafat di kayu salib. Paulus barangkali memilih madah ini karena penekanan pada pengingkaran diri dan kerendahan hati yang pada akhirnya berarti kematian sendiri. Ini justru hal-hal yang baru saja ia ajarkan kepada orang Filipi. Bagian kedua, Kristus yang dimuliakan, ayat 9-11. Bagian ini penting sebagai teladan, karena ini juga yang akan terjadi dengan orang Filipi yang merendahkan diri dan barangkali juga mengalami kematian karena memberi kesaksian akan Injil. Karena ketaatannya, Allah meninggikan dia. Demikian orang-orang Kristen yang menderita sengsara dan mati demi iman dapat berharap akan dibangkitkan kepada hidup yang baru bila Tuhan yang ditinggikan datang kembali. Memberikan nama di atas segala nama, sehingga semua makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi berlutut menyembah, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikian madah ini menekankan keunikan dan pentingnya Yesus, juga menyediakan bagi Paulus teladan yang ingin ia kemukakan agar ditiru oleh jemaat Filipi. Dalam hari raya salib suci, bacaan ini menggemakan bacaan pertama dari bilangan 21 tentang ular tedung di padang gurun. Sama seperti bangsa Israel diselamatkan dengan memandang ular yang ditinggikan Musa, umat manusia kini diselamatkan oleh Yesus yang ditinggikan di kayu salib. Salib bukan lagi tanda kehinaan, melainkan puncak kasih dan ketaatan Kristus yang berbuah kemuliaan dan keselamatan. Melalui bacaan ini, umat diajak untuk meneladani Kristus yang merendahkan diri. Kemuliaan sejati tidak lahir dari kesombongan atau mencari kepentingan pribadi, melainkan dari kerendahan hati, ketaatan, dan pengorbanan demi kasih. Hidup yang sederhana, rela berkorban, dan mengutamakan kepentingan bersama adalah jalan salib yang pada akhirnya mengantar kita menuju kebangkitan. Catatan untuk lektor. Latar belakang pada bacaan ini adalah Paulus menulis surat ini dari penjara.
Bayangkan, Paulus dengan tangan yang lelah, tubuh yang letih, tapi masih penuh sukacita mengingat jemaat Filipi yang ia kasihi. Saat membacakan, bawalah nuansa itu. Meski ada penderitaan, tetap ada penghiburan dan pengharapan besar. Dua bagian besar. Yang pertama, kerendahan Kristus ayat 6-8, bacakan dengan nada yang lembut, penuh penghayatan. Bagian kedua, kemuliaan Kristus ayat 9-11, naikkan nada jadi lebih megah, penuh sukacita dan kemenangan, agar umat bisa merasakan bagaimana Paulus di dalam penderitaannya masih ada penghiburan dan pengharapan yang besar. Salurkan semangat itu kepada umat yang mendengarkan. Sekian. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri, agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.